Oleh perasaan wanita.
Dia hanya tidur sementara, lalu dia bergerak lagi. Ya kan? Karena memang dia bukan berumah di sana, hanya berkemah. Ya. Nah, mesbah selalu menyertai apa? Kemah. Abraham mulai ada mesbah ketika dia mulai menempuh penghidupan apa? Berkemah. Betul nggak? Kita lihat secara singkat ya. Kemah apa? Kehidupan musafir. Mesbah apa? Kehidupan yang mempersembahkan diri, menyembah dan melayani Allah. Ini adalah sejarah ya. Nah, orang pertama yang mendirikan mesbah dan hidup dalam kemah dikatakan adalah Nuh. Menarik ya. Padahal Nuh kan tidak, Nuh itu hidup di zaman dia tidak berpindah-pindah tempat. Loh. Dia kan menetap loh. Karena dia bangun sebuah apa? Bahtera kan? Bangunnya di mana? Siapa bilang di atas gunung? Nah ini Anda jangan tambah-tambahkan ya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Abraham membangun bahtera di atas gunung. Yang ada memang betul bahteranya berhenti di atas terhenti di atas gunung Ararat. Tapi dia tidak pernah tercatat dia mendirikan perahu di atas gunung. Nah, hati-hati ya, firman Tuhan tuh kadang kita suka menambahkan dengan logika manusia. Oke, nggak tercatat ya sudah. Nah, tapi menarik gini, Nuh dikatakan manusia pertama yang membangun menempuh hidup dalam kemah. Terus apa? Setelah air bah, dia membangun mesbah itu jelas ya. Ketika dia keluar dari bahtera, tercatat dia mulai mempersembahkan korban. Berarti itu memang kehidupan dia. Bahkan sebelum dia keluar bahtera, dia adalah orang yang menempuh kehidupan kemah dan mesbah. Sebenarnya kalau kita tarik lagi dari zaman Adam juga, mereka sudah mulai mempersembahkan korban. Jadi orang benar, jalurnya itu adalah selalu punya ciri. Itu apa? Menempuh kehidupan mesbah dan kemah. Apa kalau kita katakan Adam? Adam tidak pernah cerita bangun rumah itu? Pernah nggak tercatat Adam bangun rumah? Enggak itu. Lu juga tidak tercatat. Ya kan? Bukan berarti dia tidak punya rumah loh ya. Ya kan? Sama seperti begini. Paulus. Paulus itu tukang tenda bukan? Kerjaannya apa? Tukang tenda. Ya toh dia kan bikin tenda bersama siapa itu Priscilla dan Aquila bareng-bareng dia itu tukang tenda yang hebat. Lalu tetapi dia lebih terkenal sebagai rasul. Betul nggak? Padahal dia juga tukang tenda dan lumayan loh. Kenapa? Pekerjaan dia itu digunakan untuk menghidupi sekerja-sekerja dia. Untuk dirinya maupun sekerja dia. Jadi tidak ada bedanya bagi Paulus full time atau tidak full time. Dia adalah seorang full timer, seorang imam. Betul nggak? Jadi bagi dia pekerjaan itu hanya sampingan. Dia bekerja memang diperlukan untuk dia harus bekerja. Ketika ada keperluan Tuhan, dia mau kerja, dia bekerja. Contoh siapa? Watchmeni. Watchmeni adalah contoh orang yang menempuh penghidupan kemah dan mesbah. Mesbah kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu, dia adalah orang yang mutlak, persembahkan diri bagi Tuhan. Tapi dari mana kehidupan mesbah, apa kemahnya? Yaitu apa? Suatu ketika dia harus bekerja, benar nggak? Dia disalahpahami, dianggap Watchmeni cinta dunia. Ya kan, memang di waktu itu ada sejarah dia tidak bisa melayani karena difitnah, disalahpahami. Ada alasan kedua, yaitu apa? Sejangka waktu saudara Lee terus bertanya pada Watchmeni, kamu itu sebenarnya what's going on? Ya kan? Karena dia diisukan bahwa dia ini ada perempuan lain di rumahnya kan. Ternyata siapa? Iya. Dan dia ditanya, lalu saudara Watchmeni bilang, itu ibu saya. Loh, saudari bilang, loh kenapa nggak ngomong? Dan mereka nggak nanya. Jadi rela disalahpahami. Iya kan? Ini kelas tingkat hayatnya beda sama kita loh ya. Kita langsung bela diri. Ya, tahu itu pengaturan Tuhan untuk apa? Menanggulangi dia. Nah, singkat cerita semua bertobat ya. Semua mengakui menyalahpahami siapa? Nah, yang kedua masalah dia bekerja. Ini juga dianggap kamu sudah cinta dunia toh. Lalu Watchmeni cerita, kenapa dia bekerja kembali? Apa alasannya?
Betul. Dia bilang, saya ini seperti seorang janda, anak-anak saya banyak sakit. Apa anak saya perlu? Ya kan, saya harus nikah lagi demi siapa? Anak-anak saya. Jadi dia nikah bukan untuk diri dia, tapi apa? Untuk anak-anaknya. Nah, dengan latar belakang bahwa sekerja dia banyak sakit. Sekerja dia banyak kena TBC. Waktu itu pandemi, apa endemi, apa bukan endemi? Kayak kita sekarang pandemi itu, banyak orang kena TBC dan itu perlu lebih kurang 2 tahun loh. Kalaupun bisa pulih itu perlu recovery sekitar 2 tahun. Dan resiko, kalau sekarang kan setengah tahun sudah cukup. Ya kan? Di China waktu itu cukup mematikan. Nah, maka dia mau tidak mau, dia akan mendirikan perusahaan obat. Dan Anda lihat ya, hasil pekerjaannya digunakan untuk apa? Bukan untuk diri dia, tapi untuk sepenuhnya apa? Keperluan Tuhan. Dia punya hasil lebih untuk apa lagi? Beri tanah di Kuling. Dia bangun training center, pelatihan di Kuling. Jadi bukan untuk apa? Untuk diri dia. Itu apa kehidupan orang di atas mesbah dan kemah. Dia boleh punya harta, tapi harta ini itu bukan untuk saya. Harta ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia tidak menabung harta buat diri dia. Dia punya uang, Tuhan berkati. Dia jerilah untuk apa? Untuk gereja. Nah ini adalah contoh yang baik ya. Kita nggak usah bilang orang dalam pemulihan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Sekarang masih hidup. Memang dia visinya tidak jelas. Tapi ada satu poin yang cukup menarik dari dia. Itu apa? Dia itu penjual apa? Dia nulis buku yang sangat bestseller. Mungkin jutaan kopi tersebar di seluruh dunia. Namanya Rick Warren. Pernah dengar? Dulu sempat terkenal. Bukunya Purpose Driven Life. Oke. Terjual jutaan kopi. Tapi kalau kita baca itu kayak buku RHM. Oke. Tapi laku. Dan dia bilang apa? 90% hasil penjualannya dipersembahkan. Dia hanya ambil 10%. Coba kalau kita jadi dia. 10% dipersembahkan. 90% adalah bentuk aku. Dia kalau dengan penghasilan sebesar itu kan dia nggak perlu uang 10% pun udah cukup buat dia. Paham ya? Tadinya mungkin dia dengan apa persembahan yang diterima mungkin oke, cukup. Begitu dia dapat penghasilan jauh lebih banyak. Kan dari royaltinya kan cukup besar ya. Jutaan kopi loh terjualnya. Berarti dia cuma bisa punya uang banyak banget kan. Tapi dia tahu saya cukup 10% aja. Sisanya apa? Saya persembahkan buat keperluan Tuhan. Dan dia masih pakai barang-barang lama dia. Tidak langsung upgrade semua. Ya kan, dapat duit, iPhone ganti ya, iPhone berapa? iPhone 16, apalagi ganti semua, enggak begitu. Jelas ya. Jadi itu adalah kehidupan orang yang lepas dari apa? Dunia. Kita nggak usah bicara hanya di pemulihan Tuhan. Banyak rekan-rekan kita ya, saudara-saudara kita di luar pemulihan pun mutlak bagi Tuhan. Tapi sayangnya memang belum nampak visi yang kita lihat. Nah kita di pemulihan Tuhan, bisa jadi kayaknya lihat visi. Tapi belum tentu kita lepas dari belenggunya. Benar nggak? Contoh ya, masalah persembahan harta. Kita cukup sedih dengan situasi gereja hari ini. Berapa banyak kaum saleh yang lepas dari mamon. Berapa banyak kaum saleh yang mempersembahkan hartanya minimal seturut dengan standar Allah. Persembahan wajib, belum persembahan sukarela. Sukarela lain lagi loh. Semalam saya baca Alkitab sampai di kisah bagaimana Daud menantang pegawai-pegawainya. Dia bicara, saya udah persembahkan kumpulkan harta untuk rumah Allah. Oke. Lalu dia bicara, saya punya harta pribadi, saya juga persembahkan buat rumah Allah. Ditantang, kalian yang dengan sukarela, silakan persembahkan harta. Lalu banyak mereka kumpulkan harta sampai Yesus stop cukup. Jadi untuk bangun rumah Allah perlu harta kan? Dan cukup sampai Yesus stop, cukup sudah, tidak perlu lagi. Ya kan? Seperti waktu zaman Musa kan? Bangun tabernakel, Musa katakan siapa yang dengan kerelaan persembahkan hartanya. Semua persembahkan harta sampai Musa bilang stop, cukup sudah. Ya kan? Barulah tabernakel berdiri. Barulah bait suci terbangun. Ini adalah bukti dalam situasi yang normal. Maka harta itu tidak menjadi belenggu. Benar enggak? Harta itu bisa berguna untuk apa? Pembangunan kepentingan Allah. Kemah suci, bait suci. Itu perlu uang loh. Betul enggak? Tapi mereka diberkati oleh Tuhan dengan harta kan waktu itu.
Cuma harta tidak jadi belenggu mereka. Harta mereka persembahkan kembali kepada Tuhan. Kondisi ketika Israel lagi bagus. Ya kan? Dengan Tuhan mereka tidak ada masalah. Nah mereka menempuh satu kehidupan yang kita bilang mesbah dan kemah. Oke ya, jelas ya? Nah sekarang kita lebih lanjut ya. Ketika gagal, apa terjadi? Ketika seorang pemenang gagal, termasuk Abraham gagal juga ya. Betul nggak? Apa terjadi? Kehidupan kemah dan mesbahnya juga lenyap. Kenapa? Ketika itu Abraham gagal iman. Itu apa? Takut karena ada kelaparan. Maka dia lari kemana? Ke Mesir. Maka di Mesir nggak ada kemah, nggak ada mesbah. Lot juga sama. Waktu dia meninggalkan Abraham, dia malah jadi tua-tua di kota Sodom. Iya kan? Dia punya rumah di Sodom. Bahkan dia jadi orang pentingnya Sodom. Kenapa buktinya? Lot duduk di mana? Pintu gerbang. Dia bisa nyambut malaikat. Sini yuk ke rumah saya. Betul enggak? That's Lot. Ya kan? Dia tadinya berkemah, ngikut pamannya. Lama-lama apa? Mulai menetap di sebuah kota. Dia kehilangan kehidupan mesbah dan kemah. Nyatanya apa? Dia tertambat di Sodom. Betul enggak? Keluar pun harus dipaksa oleh malaikat tarik keluar. Betul enggak? Anak-anaknya nggak ada mau ikut dia. Mantunya nggak ada mau ikut dia. Lalu apalagi istrinya hatinya tertambat di Sodom. Sehingga jadi tiang garam. Jadi itu benar-benar ya, saudari, kita hati-hati. Walaupun hari ini kita sudah persembahkan diri. Ya kan, secara posisi kita sudah meninggalkan rumah. Ya kan, kita sedang berkemah ya. Benar nggak? Buktinya apa? Kamarmu dipindah-pindah itu bukan kamarmu juga itu. Benar nggak? Anda numpang aja tuh di flat FCT. Itu in reality ya Anda sedang berkemah itu, nggak punya rumah itu bukan rumahmu. Ada orang punya rumah, tapi belum tentu rumah itu adalah yang menjerat dia, menahan dia. Bisa jadi walaupun dia punya rumah fisik, tapi itu adalah kemah bagi dia. Itu beda ya. Dia siap berpindah kemanapun ketika Tuhan gerakkan, dia pindah. Contoh ya, di Amerika itu banyak pergerakan tuh migrasi. Kaum Saleh disuruh, yuk untuk perluasan gereja pindah. Benar-benar mereka jual semua, mereka pindah, benar-benar pindah kerjaan, pindah semua. Itu yang terjadi di perluasan-perluasan di luar negeri ya, khususnya negara maju. Di negara maju oke, karena apa? Mereka pindah pun ekonominya cukup oke. Nah Indonesia sebenarnya pernah mengalami di generasi-generasinya, kalau di Kediri namanya Pak Le gitu kan. Ya, itu generasi Isra Benyamin, itu mereka cara perluasan migrasi. Ya mereka pindah dari Surabaya kemana, tinggal di sana. Medan tuh muncul karena apa? Papanya sama Sitio pindah ke Medan. Ya sudah mengadu nasib sana, mati hidup di sana. Benar-benar meninggalkan kenyamanan di Surabaya. Nah itu zaman dulu tuh begitu, mototnya mereka. Tinggalkan semua, mereka bermigrasi. Ya kan? Nah, ini adalah contoh teladan di depan kita loh. Nah, kita mungkin sekarang lebih baik. Kenapa ada yang memperhatikan, ya kan? Nah, tanpa sadar kita mulai jatuh pada kenyamanan. Hidup gereja itu harusnya juga hidup gereja yang berkemah. Tidak boleh jadi saat ini ya, saat ini kita harus bergerak terus. Terus maju bagi kepentingan Tuhan. Tidak boleh settle satu tempat. Itu kenapa ya? Yerusalem contoh ya. Ketika mereka berkembang, mentok. Mereka sudah mulai jatuh kepada kenyamanan. Maka Tuhan menimbulkan penganiayaan. Kenapa Tuhan katakan, kamu jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujungmu ini. Kamu cuma di Yerusalem tok mereka itu. Maka Tuhan timbulkan penganiayaan. Sehingga murid tersebar. Mendakwa mereka bongkar rumah itu. Pindah. Sampai ke Samaria akhirnya. Benar nggak? Siapa? Filipus. Akhirnya Filipus tersebar ke Samaria. Akhirnya dia mulai memberitakan Injil di Samaria. Jadi Tuhan tuh menimbulkan segala situasi ya untuk membuat kita lepas dari apa? Kenyamanan. Ya kan? Kita kemah itu nggak nyaman. Dengan kemah itu sementara. Itu kenapa? Contoh ya, kalian training atau saya full timer. Kita harus punya lifestyle, gaya hidup seorang berkemah. Gaya hidupnya orang berkemah itu ya barang seadanya, secukupnya, seperlunya. Jangan ada barang berlebihan. Itu namanya menjadi dunia yang menduduki kita. Sehingga waktu disuruh bergerak, susah. Terlalu banyak barang di belakangnya.
Ya saya terus berusaha demikian. Ya kan? Kalau barang apa ya? Sampai sekarang ya saya tidak pernah beli ranjang. Tidak pernah beli dipan. Yang ada saya pakai. Seadanya aja. Rata-rata pasti bekas semua. Terakhir saya di Taman Anggrek gitu ya. Mungkin kita tahu. Saya tidak pakai ranjang. Jadi pakai kasur di lantai sudah. Secukupnya aja. Yang penting bisa berbaring. Kalau yang kita betulnya bagusin ruang luarnya buat keperluan Tuhan. Yang untuk kita seadanya aja. Jelas ya. Kenapa? Memang ini lifestyle, ini gaya hidup yang saya pilih. This is my lifestyle kan, pilihan saya kan. Tapi kan saya punya visi kan. Kenapa? Saya mau terus bergerak. Ya kan? Saya mau terus maju. Kalau enggak, ya saya akan jatuh pada zona nyaman. Oke, jelas ya. Oke, lanjut deh. Nah, keempat nih belum ya. Karena dunia demikian menduduki umat Allah dan merusak tujuan Allah. Oke? Menduduki dan merusak. Maka ketika Allah menyelamatkan manusia, jelas ya, ini ada satu situasi. Maka Allah tidak hanya melepaskan kita dari dosa, tapi juga dari dunia. Jadi tidak hanya Tuhan lepaskan kita dari dosa, tetapi juga dari dunia. Contoh, Nuh. Nuh diselamatkan, bukan hanya, ini dikatakan ya, Nuh dipindahkan atau Nuh dijaga. Tapi apa? Nuh dikeluarkan dari generasi itu. Itulah keselamatan baptisan. Ya kan? Bahtera Nuh itu menyelamatkan Nuh satu dari penghakiman Allah, pasti. Betul enggak? Tidak hanya penghakiman Allah, tapi menyelamatkan Nuh keluar dari generasi yang rusak itu. Setelah bahtera dibuka, enggak ada lagi. Betul enggak? Generasi yang lama sudah enggak ada semua. Dia pindah ke alam yang baru. Pindah ke zaman yang baru. Itu kenapa? Contoh, aplikasinya apa? Kita bisa bicara hidup gereja. Ya kan? Sebelum Anda diselamatkan, kita punya kehidupan kita sendiri. Enggak? Setelah kita diselamatkan, kita mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu keselamatan sebenarnya. Kita diselamatkan dari arus dunia. Kita menempuh hidup gereja. Ya enggak? Nah, itu kenapa hidup gereja adalah bagian dari alam yang baru. Yang Tuhan pindahkan kita. Seperti orang Israel. Tidak hanya dia dilepaskan dari malaikat maut, itulah ke-10. Tidak hanya mereka dilepaskan dari mana? Fir'aun. Tuhan bisa aja bunuh Fir'aun di Mesir. Ya kan? Atau Tuhan jagain mereka di Mesir. Tuhan lindungi mereka di Mesir. Bisa nggak? Bisa. Tapi tidak. Tuhan katakan kamu harus keluar dari mana? Mesir. Jadi keluar dari Mesir adalah keselamatan. Dari dunia. Kenapa? Dunia itu menduduki mereka loh. Betul nggak? Mereka tidak keluar dari Mesir. Kenapa? Karena di Mesir ada hal yang mereka butuhkan. Makanan ada, rumah ada, apalagi? Terutama makanan dan sandang pangan papan itu cukup. Mereka bisa berkeluarga, bisa beranak cucu di sana. Itu cukup kan? Benar nggak? Terus bisa dapat hiburan. Hiburannya makanan. Benar nggak? Makanan apa? Mesir. Yang nikmat. Ada bawang. Bawang itu kan membuat sebuah makanan jadi nikmat toh. Anda bisa nggak makan tanpa bawang? Bisa aja toh. Kan itu bukan bagian dari kebutuhan pokok bawang itu. Tapi bawang itu menambah aroma, menambah rasa, benar nggak? Telur kamu kasih bawang jadi enak ya kan. Goreng apa pasti bawang dulu bumbunya kan. Bawang sama cabai sama nasi sama garam itu udah enak itu kan. Harus ada bawangnya ya. Bawang itu penting. Aroma mempengaruhi rasa. Berarti itu bukan barang penting, bukan barang pokok. Tapi tersedia di Mesir. Timun. Terus apa lagi? Stik. Bukan stik apa? Hanamasa ya. Daging dikuali. Berarti lumayan loh mereka itu. Mereka itu tidak miskin-miskin amat loh di Mesir itu. Bisa makan daging dan kuali itu berarti lumayan loh. Betul enggak? Mereka dapat tanah yang baik loh, Goshen loh. Tanah yang subur loh mereka dapat. Itu kenapa mereka berkembang biak. Jadi mereka walaupun tertekan, tapi Raja Firaun pinter, suplainya cukup ya kan. Kasih suplai yang cukup ya kan. Yang penting mereka nggak boleh keluar. Sehingga waktu mereka walaupun tertekan, mereka
mereka tetap bekerja di sana. Benar nggak? Sehingga waktu mereka keluar dari Mesir, mereka ada sesuatu yang menahan mereka. Itu apa? Mesir di dalam diri mereka. Mereka merasa bosan dengan mana. Mereka rindunya apa? Bawang di Mesir. Mereka merindukan loh, pengen balik lagi kan kacau. Nah, enggak? Udah diselamatkan dari Firaun, puji Tuhan ya kan. Itu kan objektif di luar kan. Tapi mereka belum diselamatkan dari apa? Firaun di dalam diri mereka dalam bentuk apa? Kenikmatan di Mesir. Nah, enggak? Iblis menguasai kita dengan apa? Kenikmatan. Itu kita bilang keinginan-keinginan mata. Nah, keangkuhan hidup itu. Nah, itu adalah cara iblis. Benar enggak? Maka otomatis orang jatuh pada penyembahan pada iblis. Itu yang katakan, sembahlah aku, maka apa? Seluruh dunia aku berikan kepada. Asal menyembah dia. Ya enggak? Anda tahu menyembah itu apa kata menyembah? Hah? Apa itu worship? Kan iblis janji toh, sembahlah aku, maka seluruh dunia aku akan berikan kepadamu. Apa itu worship? Apa? Ini mati sudah. Ini apa? Kalau engkau apa? Kalau engkau apa? Menyembah. Apa itu menyembah bahasa aslinya? Proskuneo. Proskuneo. Ini apa bahasanya? Cium aku. Jilati aku. Oke. Jadi itu ada unsur kayak anjing jilat kita, berarti seneng sama kita. Jadi mau dapat isi dunia, kamu jadi seperti anjing jilat. Anjing itu menurut karena saya kasih makan. Benar enggak? Binatang tuh namanya anjing itu dia nurut karena siapa yang ngasih makan dia akan nurut. Nah, iblis kasih kamu makan. Nah, ayo. Tapi kamu jilatin saya nih, lama-lama hatimu di sana. Benar enggak? Itu kenapa hati-hati dunia itu susah sekali kita mengalahkan. Kecuali Allah lebih menarik daripada kita ya, baru bisa kita menang dari dunia. Oke, jadi jangan bilang kalian gampang, enggak gampang. Ya kan, termasuk saya juga ada pasti unsur dunia terus terang Tuhan. Supaya tidak menduduki saya. Bisa jadi keluarga jadi dunia saya. Pelayanan jadi dunia saya, bisa nggak? Bisa. Saya lebih cinta pelayanan saya daripada Tuhan sendiri. Saya lebih menyembah pelayanan itu daripada Tuhan sendiri. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi itu sangat subtle ya. Nah, itu kenapa waktu diselamatkan ya, kenapa kita perlu percaya dan dibaptis. Supaya kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman Allah, itu cukup percaya. Tapi kamu mau selamatkan dari dunia, Anda harus dibaptis. Diselamatkan dari generasi yang bengkok. Ya kan, itu kenapa waktu kamu contoh anak remaja khususnya, atau pemuda, atau Anda nginjil sama dia, jangan cuma injil keselamatan. Anda harus kasih injil hidup gereja. Injil kerajaan. Injil gereja. Itu apa? Kamu perlu kehidupan yang lain. Kamu perlu pergaulan yang berbeda. Kamu tidak boleh lagi bergaul dengan teman yang lama. Ya kan, kamu perlu menempuh hidup gereja. Itu Injil. Kenapa? Di dalam hidup gereja kamu bisa makan, minum, hidup Yesus. Ya. Kamu bisa mengalami segala kelimpahan Tuhan. Ya enggak, sorry. Itu kenapa kalian ya, waktu nginjil, jangan puas hanya baptis orang. Anda harus berjuang bahwa dia menempuh hidup gereja. Menempuh hidup gereja. Menempuh hidup gereja. Itulah bahtera hari ini. Enggak? Itulah pelindungan hari ini. Itulah tempat di mana kita mengalami suplai Allah. Amin ya. Jadi Anda punya Injil harus di-upgrade. Nah, keselamatan sempurna itu cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana menanggulangi dunia. Oke, sekarang kita lihat sasarannya ya. Tapi ini cukup jelas ya, sudah kita baca. Sasarannya sekarang, kita baca. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dunia terdiri dari manusia, perkara, benda yang menduduki tempat Allah di dalam kita. Jadi apa yang ditanggulangi? Karena itu manusia, perkara, dan benda yang bisa menggantikan kedudukan Allah dalam kehidupan kita adalah sasaran penanggulangan kita. Jadi semua barang di tanganmu itu punya potensi. Ada potensi. Ya kan? Bahkan bolpen satu pun bisa jadi potensi. Apapun barang.
Ya kan? Asal apa itu menduduki kita, maka itu menjadi dunia. Atau ya, saya ada mobil, harus dirawat gak? Harus dirawat. Tapi kalau saya rawat seperti ngerawat anak gitu ya, paham ya? Sampai waktu saya habis hanya untuk ngerawat mobil, maka mobil itu apa? Mulai menduduki saya. Jelas toh? Kamu ngerawat tubuhmu harus gak? Harus. Tetapi kalau kamu ngerawat tubuhmu sampai sedemikian rupa, sampai kamu gak ada waktu, gitu, bahkan itu menjadi nomor satu menggantikan Tuhan, maka itu menjadi dunia. Bahkan lebih celaka lagi berhala menggantikan Allah kan. Kalau dunia menduduki, berhala menggantikan, beda ya. Dia menduduki, Anda nggak berdaya, occupied, menduduki pikiranmu, terpikir terus. Mobil gimana ya? Nah ini enggak ya? Aduh ini kena panas ya apa? Wah, sangat jelimet sekali. Betul nggak? Saya punya pengalaman tuh kalau mobil baru biasa begitu kan. Dulu ya. Terus Tuhan izinkan kita ubruk, penyet, sakit hati nggak? Sakit hati kan? Aduh, udah dijagain mulus kena senggol ya kan? Tapi itu bagus juga, Tuhan menyelamatkan kita, menerangi itu loh. Itu menduduki kamu. Semenjak saat itu hatinya sudah berubah. Udahlah, rawat seadanya aja. Paham ya? Itu kadang-kadang izinkan. Supaya kita nampak bahwa percuma kamu rawat. Itu menggantikan Allah. Itu perlu terang Tuhan. Ya kan? Jelas ya? Ya, jadi standar ukur dunia, apa yang Anda tahu masing-masing. Sekarang Anda cek masing-masing. Apa yang melebihi kebutuhan hidupmu yang sehari-hari. Itu adalah dunia. Contoh Anda makan. Boleh nggak makan? Harus makan. Oke, ada trenis deh ya, Anda beli sepatu, beli apa, perlu kan? Tapi apapun itu, kalau itu melebihi kebutuhanmu saat ini, itu namanya apa? Dunia. Contoh ya, ini kita akan lihat contohnya, ya. Ini prinsipnya. Contoh nih ya, ini bagus nih. Masalah apa? Orang tua, suami, istri, keluarga, ini kan semua ada ya. Oke, ini kan kita perlukan. Kita perlu makan, kita perlu minum, Anda perlu berkeluarga, punya anak dan sebagainya, toh, punya rumah. Tetapi kalau itu mulai menduduki kita atau berlebihan, maka itu menjadi dunia. Jadi contoh nih, contoh bagus nih. Kacamata pakaian, oke? Anda kalau ada minus pakai kacamata, toh. Kalau Anda kena terang matahari, nyetir, perlu kacamata enggak? Dulu kadang-kadang kacamata hitam dan sebagainya kan. Tapi sekarang Anda pakai kacamata untuk modis atau untuk keperluan supaya matamu jelas melihat. Tanpa sadar ya, banyak sempat tren kacamata yang gede-gede itu. Lihat model trenis juga ada yang pakai model-model gitu juga. Berarti Anda mengikuti arus dunia. Karena kacamata itu kan sebenarnya harus disesuaikan dengan bentuk wajahmu dan sebagainya. Fit in gitu. Lalu tujuan kamu pakai kacamata itu untuk apa? Supaya orang memuji Anda? Atau untuk keperluan memang untuk supaya bisa melihat dengan jelas? Itu kan motivasi sudah beda. Jelas ya? Kalau hanya untuk supaya Anda tampil beda, sama seperti yang lain lagi tren, maka sama. Kacamata itu menjadi dunia. Anda pakai pakaian. Untuk apa pakaian? Menutupi kemaluan kita, untuk melindungi kita. Ya kan, tetapi kalau sampai berlebihan, maka itu menjadi apa? Dunia. Itu kenapa ya di FPT kita jangan sederhana aja lah, pakai yang seperlunya saja. Ya kan? Nah, kalau melebihi yang contoh ya, Anda kalau olahraga, ya pakailah kaos. Ya kan, kalau acara formal pakailah baju. Ya kan? Contoh kalau Anda main badminton ya, celana pendek ya memang wajar loh. Jadi berenang ya pakai celana berenang, pakaian berenang. Ini pada tempatnya aja gitu. Oke, jangan yang tidak pada tempatnya. Sekarang kan pada aneh-aneh. Banyak pakaian tidak pada tempatnya supaya tampil eksentrik, supaya tampil mencolok, supaya orang puji, supaya orang notice Anda. Itu kan jadi sesuatu yang melebihi. Ya, nah ini bagus yang dikatakan. Berbagai standar hidup itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi tidak boleh sama, tidak harus sama. Contoh ya, kalau saudara kita deh, saudara Tahir, dia kan memang kelasnya pengusaha, konglomerat yang dihadapin kan milioner dan sebagainya. Kalau dia pakai mobil
let's say pakai mobil Mercy, mau pakai mobil miliaran wajar nggak? Wajarnya sesuai dengan levelnya dia. Karena dia harus menghadapi orang sedemikian. Dan dia memang mampu dan lebih daripada mampu untuk itu. Paham ya? Dan itu tidak menduduki dia. Kenapa? Bagi dia mobil itu tidak ada apa-apanya. Tidak sampai apa? Menduduki hati dia. Dia hanya means saja. Kenapa? Atau kalau orang-orang levelnya mereka, memang akan menghadapi level yang sama. Kan? Tidak mungkin dia pakai mobil apa? Pakai sepeda motor pergi kan juga nggak mungkin. Ya, atau pakai mobil apa yang Grand Max kan mungkin agak keterlaluan ya kan. Ini akan mempengaruhi image-nya dia. Ini banyak faktor untuk keamanan dan sebagainya mungkin juga. Ya kan? Banyak faktor, kita nggak bisa judge, oh ini duniawi, belum tentu. Ya kan? Tapi bagi saya contohnya, saya mau mampu atau punya mobil bagi saya itu adalah kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa? Saya punya anak harus diantar sekolah, anak saya 3, berarti kalau pergi 5 orang. Betul nggak? Ini saya kasih contoh kalian ya. Kapan saya mulai minta mobil di depan Tuhan? Itu ketika saya mulai ada satu situasi, ini kan saya pelayanan ya, saya pelayanan, punya anak, saya punya motor 1, ini masih tinggal di Jakarta, saya pinjamkan full timer untuk pakai, motor pribadi saya, nggak tahu terawat apa enggak, saya belum cek lagi, moga-moga nggak rusak aja mereka pakai. Oke, nah saya pakai motor itu kemana-mana, untuk pribadi pakai motor itu, lalu mobil ada, mobil pelayanan tuh ada, tapi ini berarti untuk pelayanan. Artinya kalau ada tabrakan ya, pribadinya pelayanan, ini harus fokus buat pelayanan. Kalau istri saya pakai ya harus motor, nggak bisa pakai mobil. Karena ini mobilnya mobil pelayanan. Jelas ya? Nah, sampailah untuk ketika, ini bukan curhat loh ya, saya cerita sejarahnya aja. Oke. Kan saya tidak bisa jadi sopir, antar pulang, antar jemput kan. Nah, saya kan pelayanan. Sebisa mungkin saya antar, kalau waktunya mungkin saya antar. Kedua, yang jemput ya berarti istri saya. Jadi kita biasa bagi tugas. Saya antar, istri saya nyiapin makanan dan sebagainya, saya antar. Saya gonceng langsung 3 anak. Naik motor loh. 1 depan, 2 belakang. Anak gak pernah ya. Ini saya kerjakan ya, salah. Motornya Astrea Grand. Supra X. Oke. Bagi saya fine, anak saya kecil-kecil toh, itu masih TK, SD kan masih oke kecil-kecil ya kan. Fine toh, for me it's okay. Tapi bagi istri saya itu masalah, kenapa? Istri saya kan badannya kecil kan. Bagi saudari, dia pulang, jemput pulang itu 3 anak. Apa terjadi? Jatuh mereka. Saya dilaporin, saya kaget, waduh. Gak kepikir maksudnya, waduh saya langsung dari sana langsung perasaan, ini nggak bisa ini. Harus punya mobil. Kenapa? Untuk keperluan, memang untuk keperluan Anda paham ya? Jadi ada sejarah sampai saya muncul permintaan itu bukan gaya-gaya, ini sudah harus waktunya. Jelas ya? Ya saya doa sama Tuhan, sudah waktunya beri saya mobil. Ya nggak lama ada jalan, akhirnya saya bisa mulai beli mobil. Walaupun nanti harus cuma uang DP sih saya nyicil kan. Nyicil pun saya harus hitung-hitung. Saya mampunya berapa? Kalau saya maksa ya, sesuatu yang melebihi kemampuan saya, nah jadi masalah. Ya saya hitung, oke saya hitung sama saya, kira kita mampu sekian, udah kita cari yang saya mampu sekian. Seneng nggak? Jujur saya nggak puas dengan mobil yang saya beli, kalau jujur maunya lebih tinggi lagi levelnya. Iya kan? Tapi saya mampunya segitu ya, sudah saya beli, saya semampu segitu. Yang penting tujuannya apa? Bisa dipakai. Paham ya? Anda jelas sejarahnya. Jadi punya barang enggak apa-apa. Tapi itu sekeperluanmu apa? Jelas ya? Kalau saya mintanya Mercy ya kan kelewatan kan. Saya bilang kalau saya dapat saya jual ya. Oh tak apa juga. Ya kan beli yang lebih murah oke, yang penting tujuannya tercapai, fungsinya ada. Jelas ya? Oke, jadi memang jadi perlu lihat dunia itu sangat. Tiap orang tuh ada kedaulatan tangan Tuhan. Oke? Ada training, kalian keluarganya mungkin cukup. Lalu kalian punya kemampuan lebih. Ya kan beli lebih fine aja, itu kan memang Anda punya. Ya kan? Jelas ya? Nah bagi kita mungkin Tuhan izinkan terbatas. Ya nikmati aja keterbatasan.
Nggak perlu kita malu, nggak perlu kita merasa gengsi dan sebagainya. Lalu mau ikut-ikutan, nah ini jadi masalah dari buat kita. Kita akan terduduki oleh perkara itu. Ya kan, akhirnya apa? Pinjem ke ojol apa? Oh, pinjol. Ojol, pinjol. Ini kan memaksakan diri pada hal yang tidak sempat. Ini dia terduduki nggak? Pusing tiap hari dia mikir gimana bayar cicilannya ini. Akhirnya apa? Hilang konsentrasi dia. Nah itu yang iblis mau, duduki dia. Benar nggak? Jadi kita perlu sadar banyak hal itu bisa menjerat. Nah, tapi jangan Anda lalu menghakimi orang lain. Karena memang itu standar hidupnya orang beda. Contohnya kita mau kayak ada training namanya Jerry kan. Dibawain mobil sama orang tuanya. Fine nggak? Fine aja, memang orang tua mampu kok. Benar nggak? Tapi tergantung nanti Jerry belajar nantinya kan. Apakah perkara itu jadi dunia buat dia? Nah itu tergantung. Oke ya, kita nggak perlu menghakimi orang lain, ini dunia loh, enggak. Oke, Anda lihat dirimu sendiri. Ukur dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Ya kan, selama barang itu tidak menduduki Anda, maka itu bukan dunia. Oke, HP, ya, makanya saya bilang, seringkali tidak hanya berhala ya, menggantikan. Mungkin tidak menjadi berhala, tapi jadi dunia. Benar enggak? Kita terus apa? Terduduki oleh perkaranya. Contoh waktunya habis. Jadi dunia enggak? Jadi dunia. Padahal kita contoh ya, pakai HP, browsing, lihat YouTube, apapun. Anda buka email, perlu enggak? Boleh, tergantung keperluannya apa. Tapi yang masalah kan apa? Terduduki oleh itu. Akhirnya overtime. Ya kan, akhirnya enggak ada waktu buat Tuhan. Nah ini celaka. Maka itu menjadi apa? Dunia. Oke, jelas ya? Oke, baik. Nah, kita harus bagaimana menentukan standar ini? Melalui doa dan mencari kehendak Allah. Kita cari kehendak Allah. Tuhan bagaimana? Ya kan? Doa sama Tuhan. Oke, clear ya? Oke, nah sekarang ada penyeimbangnya. Oke, kita tidak boleh berkelebihan atau kurang, tetapi lebih-lebih tidak boleh ekstremis nih. Oke, ini dikatakan hal yang tidak menduduki mereka, seakan-akan hal itu duniawi. Padahal itu tidak menduduki loh. Tapi dia merasa ini duniawi. Contoh ya, ini contoh bagus nih. Bersidang harus pakai sepatu kulit kain. Pria harus mencukur rambutnya. Wanita harus pakai rok. Kalau tidak, dunia. Oke, contoh ya, mungkin di FPT lain ya, karena kan Anda berlatih. Maka ada sebuah standar di luar kita tetapkan. Tapi dalam gereja, ada konsalnya ya, bisa jadi dia masih semiran rambutnya. Ya kan, kalau semir hitam nggak apa-apa nutupin uban loh. Mungkin semirnya agak kuning, ada konsalnya yang tahu kok rambutnya semir supaya modis. Oke, kalau kamu ketemu konsalnya begitu, terus pakainya juga kayak kurang apa? Kain kurang bahan ya. Ada nggak? Ada loh, jangan salah. Loh. Di pemulihan ada? Ada. Tapi mungkin tidak banyak ini. Atau mungkin Anda dulu begitu. Ya kan, contoh ya, dia pakai kontak lens yang warna-warni, ya kan? Yes. Lalu Anda sikapmu bagaimana ketemu yang kamu sadar begitu? Gimana saudara? Gimana saudari? Anda tegur, nggak boleh sidang model begini nih, ini dunia. Jangan Anda pasang standar ke orang lain. Tapi Anda pasang standar untuk dirimu sendiri. Oke, lalu gereja jangan sampai membawa orang kepada yang ekstrim. Ya kan? Contoh di masalah pakaian dan sebagainya. Itu adalah standar dia di depan Tuhan. Yang penting tidak melewati batas moral. Ya. Contoh ya, pakai bikini gereja kan jelas. Ya ini nggak boleh, ini jelasnya mengganggu kan. Anda paham ya? Ini saya ambil contoh ekstrim aja ya. Atau pakai kaos kutang, saudara coba pakai kaos kutang datang ke dalam sidang, kita pasti saudara tolong. Oke, ini mengganggu hati nurani orang lain kan? Enggak, hati nurani orang lain kan terganggu jadi kan? Tolong saudara ya kan, jadi paham ya? Ada beberapa kita enggak bisa, ada beberapa yang masih, rambutnya bagaimana? Saudara? Itu urusan dia dengan Tuhan. Oke, jangan kita ngusir orang gara-gara itu. Dunia itu. Kalau kayak gitu saya bisa kena usir saya itu.
Saya pernah juga jadi anak muda tampaknya duniawi juga. Rambut saya pernah semir juga. Saya pernah semiran rambutnya, potong rambutnya apa itu. Saking zaman dulu belum ada foto-foto digital ya, jadi nggak ada jejak digitalnya. Jadi aman ya kan. Yang di foto bagus-bagus ya, nggak kelihatan. Tapi saya mengaku jujur itu. Luar biasanya kaum saleh itu tidak pernah mempermasalahkan perkara itu. Karena memang saya berangkat dari kondisi dalam dunia, baru pulang seperti anak hilang pulang. Tidak dipermasalahkan. Yang dipastikan saya makan, minum, nikmati Tuhan. Tapi satu ketika itu saya nikmatin, dari dalam itu ada perubahan. Saya mulai ada kepekaan, kayaknya nggak cocok. Saya mulai tinggalkan, saya mulai lepaskan. Jadi perubahannya dari dalam. Saya mulai ada perasaan yang tidak tepat kayak. Nah itu muncul ya Bang, sumpah. Karena saya mulai cinta Tuhan. Maka banyak hal yang tadinya saya rasa baik, saya mulai merasa ini nggak baik. Oke, ini pekerjaan hayat namanya. Ya kan? Jadi dalam gereja tidak boleh ekstrim ya. Lalu contoh ya, ini ekstrim ini sebenarnya kayak mana? Ini Martin Luther termasuk ekstrim. Martin Luther itu punya rasa dirinya tidak, dia tidurnya di apa? Di lantai kan. Seperti pertapaan menyiksa diri. Wah kalau pakai ranjang spring bed itu dunia itu, nggak boleh pakai spring bed. Tuhan aja tidak punya bantal untuk menaruh kepalanya kan. Benar nggak? Anak manusia tidak memiliki apa? Tempat meletakkan kepala loh, benar nggak? Berarti kamu nggak boleh ada bantal ya kan? Seperti Yakub aja batu jadi bantal ya. Itu kan namanya pertapaan. Anda jatuh kepada ekstrim pertapaan. Jadi tidak boleh. Jangan memasang standar itu. Jangan jatuh pada ekstrim itu. Oke jelas ya. Biarkan terang Tuhan menerangi kita. Nampak wah ini menduduki saya. Ini menduduki. Tuhan biar aku tanggalkan. Oke. Oke, kenapa? Allah tetap menghendaki kita hidup sebagai orang yang normal di bumi. Boleh nggak punya hiburan? Boleh aja. Coba Adam nih. Adam di Taman Eden. Apa yang Allah minta Adam kerjakan? Nikmati semua taman di bumi. Benar nggak? Nikmati. Apa? Taman itu nikmati. Ini Taman Eden, Taman Sukaria. Nikmatin. Semua bisa kamu makan. Benar nggak? Adam itu tamasya itu setiap hari. Nikmatin eksplorasi Taman Eden itu luas ya. Eksplorasi. Jadi contoh ya, kita kadang-kadang ada acara yuk kita berbaur ya kan. Benar nggak? Memang perbauran sejati, perbauran dalam roh. Betul nggak? Betul kan? Kalau jalan-jalan boleh nggak? Sambil naik gunung, nikmatin udara gunung, sambil berenang, boleh nggak? Dunia itu. Di Sentul ada kolam renangnya lagi. Nggak boleh ada kolam renang, itu dunia itu. Kan nggak begitu. Saya paham ya. Ya kita harus seimbang. Ya kan saudara Witness Lee pun waktu di Filipina dia naik ke daerah Baguio atau apa itu, daerah utara. Terus dia muncul inspirasi loh, hijau segar. Betul lah. Bapa kau Allah, saksi. Itu inspirasi muncul waktu saudara Lee di sana. Karena dia menikmati kesegaran udara. Muncul Bapa kau Allah sang segar. Jadi dengan melihat ciptaan lama ya, kamu bisa mengagumi Allah. Fine aja, kan olahraga. Boleh nggak? Harus. Bukan cuma boleh, harus olahraga. Kenapa? Tubuh harus dilatih. Ya bayangin saya sebut tobat, ini berapa lama nih olahraganya mulai nggak rutin. Ya kan? Ya tetap olahraga tapi nggak seperti yang seharusnya. Kurang. Kenapa? Tubuh kita harus dijaga. Tapi kalau Anda sampai gara-gara olahraga jadi ekstrim, nanti jadi celaka. Iya kan? Ada, ya ini mohon maaf nih, ada kalau misalnya kita meninggal waktu olahraga. Ada full timer waktu olahraga juga meninggal. Lalu apa? Mungkin menurut saya terduduk. Mainnya sampai apa? Over. Kamu harus tahu batasnya. Waktunya berhentilah. Jangan waktunya sidang malah olahraga. Contoh ya. Jelas ya? Oke, saya harap ada jelas. Jadi kita jadilah orang yang normal. Fine saja. Tapi jangan ekstrim. Oke, jelas ya? Oke, nah ini perhatikan. Apabila, kita baca apabila kehidupan tertentu menduduki Anda, menguasai Anda, sehingga tidak lagi dapat melepaskan.
tidak diragukan lagi. Itulah dunia Anda perlu segera ditanggulangi. Ya, semua yang ekses kok. Itu adalah dunia. Semua yang berlebihan adalah dunia. Jelas ya? Kesimpulan. Oke. Jadi apa yang kita tanggulangi? Apakah hal itu menduduki kita, mengambil tempat Allah di dalam kita. Bahkan sudah mulai masuk kepada berhala ini. Iya kan? Apalagi? Apakah hal itu menghalangi kehendak Allah terlaksana? Nah, ini penting. Contoh ya, Anda bekerja di satu tempat. Oke, padahal jelas kehendak Allah kita ini menempuh hidup gereja. Kita hidup bagi Injil Tuhan. Lalu Anda dapatlah satu pekerjaan. Pekerjaan itu jelas-jelas mensyaratkan bahwa kamu minggu harus masuk kerja. Kamu ambil nggak? Gaji 1 M. Setahun. Berarti 100 juta lah per bulan. Oke? Lumayan loh. Atau berikutnya, tempatnya mungkin gajimu cuma UMR. UMR Surabaya 5 juta lah, anggaplah bonusnya. Atau UMR Jakarta 10 juta lah, 8 juta, 10 juta deh. Oke? Tapi kamu bisa menempuh hidup gereja. Kamu bisa melayani. Pilih mana? 10 juta apa 100 juta? Nah, Priska. Pilihan yang sulit. Ya, kalau Anda punya visi, Anda akan pilih 10 juta. Anda akan mantap. Kenapa? Jelas ini akan mengambil tempat Allah. Ini akan menghalangi kehendak Allah terlampau. Ini pasti dunia. Karena ini menghalangi kehendak Allah. Jelas kehendak Allah kan jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Ini jelas-jelas menghalangi pertemuan ibadah. Makanya ini menjadi dunia. Bukan dosa ya. Apa salahnya bekerja? Anda belajar boleh nggak? Boleh belajar. Anak saya contohnya mau kuliah. Terus pastikan dia, saya sih propose ya, kamu di Surabaya aja lah. Karena saya pengennya, kayak trennya pada mau ke Taiwan, ke luar negeri. Ya, kita masih doa lah sama Tuhan. Gimana pun dia sudah mulai dewasa kan. Mulai punya pilihan. Tapi apapun pilihannya, saya akan lihat satu hal. Ini menghalangi kehendak Allah. Ya, selama dia kuliah, dia bisa menempuh hidup gereja. Kalau itu tidak bisa, saya akan pasti bilang no. Jelas. Atau ya, anak saya nanya, Pak, boleh nggak saya pergi ke tempat teman saya ulang tahun? Kamu izinkan nggak? Boleh dong, apa salahnya? Tapi dengan satu syarat, tidak boleh nabrak jam sidang. Dan masalah acara ulang tahun Sweet Seventeen rata-rata malam minggu. Nabraklah sidang remaja. Kalau kamu jadi orang tua, kamu izinin enggak? Saya izinkan. Dengan syarat, habis sidang remaja baru berangkat. Telat nggak? Ya telat, tapi nggak apa-apa. Selesaikan sidang remajamu baru berangkat. Ini kan menghadiri teman memang nggak boleh. Ya, ini ekstrim ya kan, hati-hati dengan ekstrim. Ya wajar aja toh, dia punya teman ulang tahun, datang wajar dong. Tetapi, oke. Ini nabrak jam sidang nih. Oke, kita jangan tengah apa? Sidang dulu. Selesai. Datang, telat tidak apa-apa. Yang penting datang kan. Yang penting datangnya kan. Oke. Nah ini contoh ya, Anda harus punya pandangan seimbang gitu. Jangan ekstrim. Tapi kalau misalnya ada yang ekstrim yang lain, ya udahlah nggak apa-apa sesekali ulang tahun, tidak sidang. Nah hati-hati nih. Kita mulai mengizinkan anak itu terduduki oleh dunia. Dunia pergaulan anak remaja. Ada satu, nanti ada dua, ada tiga. Berikutnya lama-lama sudah. Dia akan menganggap sidang nggak pergi, nggak apa-apa. Oke, kita membuka celah bagi apa? Dunia. Buat anak kita sendiri. Clear ya? Apalagi? Apakah hal itu mencegah pengendalian penuh Allah atas diri kita? Ya kan? Apakah Allah masih punya kedudukan nomor satu? Ya kan? Ketika Anda ada, tidak, maka itu menjadi apa? Dunia. Clear ya? Oke, sekarang dasarnya. Wah, ini ini pas nih selesainya ya. Sekarang dasarnya apa? Dasarnya adalah sama dengan penanggulangan dosa. Itu apa? Berdasarkan perasaan hayat yang didapatkan melalui
persekutuan. Jadi Anda nggak bisa ikut-ikutan orang. Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Sampai mana perasaan itu, sampai itu Anda tanggulangi. Kalau enggak Anda jatuh pada introspeksi. Memang kalau di FPT beda ya, contoh ya di FPT, trainee mau dilarang pakai kontak lens yang warna-warni. Gitu. Kontak lens boleh hanya untuk sebagai atau pengganti kacamata. Oke nggak? Oke kan? Tapi kalau di luar pelatihan kan terserah mereka. Kita nggak bisa halangi, kita nggak bisa tegur juga. Asal itu bukan melanggar moral dan dosa aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi tergantung dia, kalau dia makin bertumbuh, dia akan tahu sendiri. Bahwa itu mungkin menduduki dia. Kenapa? Demi merawat matanya dia harus ngabisin uang berapa banyak. Ngabisin uang untuk kontak lens yang warna-warni contoh. Merawatnya dan sebagainya kan. Lalu tujuannya apa? Untuk memuliakan diri kan. Seorang memandang dia, wah. Keangkuhan hidup muncul di sana. Dunia enggak? Dunia kan. Supaya dikagumi orang kan. Itu dunia enggak? Dunia. Padahal kacamatamu pakailah hanya untuk keperluan memang apa ya? Penglihatanmu kan. Rambut pakailah dirapi untuk penampilanmu supaya layak dipandang. Betul enggak? Bukan supaya orang wah, ya kan enggak? Nah, dulu saya warna-warni buat apa? Kan jadi keangkuhan hidup namanya. Ya kan? Baik ya. Jadi bertahap. Lalu gini, Anda perlu ada contoh ya, ada 100 perkara. Namun waktu bersekutu baru 10, ya beresin 10. Sama dengan dosa. Tapi ini berlebihan dong, beresin. Ini berlebihan, oke beresin. Ini berlebihan, beresin. Selangkah demi apa? Selangkah itu semakin luas, semakin dalam dan makin dalam. Mirip dengan dosa lah. Tapi satu perkara itu Tuhan terangi, Tuhan bawa lebih dalam lagi. Dalam lagi. Anda itu. Oke ya. Nah, ini ada satu rahasianya. Bagaimana supaya kamu lebih peka? Ini dia. Ada 2 faktor. Yaitu apa? Kasih kita kepada Tuhan dan pertumbuhan hayat kita. Makin kita cinta Tuhan, maka dunia makin tersingkir. Jelas ya? Makin kamu bertumbuh dalam hayat, maka makin kita peka bahwa ini dunia. Oke, jelas ya? Jadi maka tiap orang bisa beda. Nah, rahasia pertama cinta Tuhan. Ya saya ini kan orang yang suka suka musik lah. Walaupun tidak bisa main musik. Tapi saya ini telinga emas. Ya, saya suka audio. Lagu apa itu saya suka. Nah, itu menjadi dunia saya. Ya kan, itu hobi saya. Memang menghasilkan uang juga itu. Waktu saya dulu bekerja. Tapi bagaimana saya lepas? Bagaimana? Ya ketika saya mulai cinta Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta Tuhan. Lama-lama hal ini apa? Udahlah, tersingkir dengan apa? Sendiri. Betul enggak? Sama seperti suami istri ya. Ketika hubungan suami istri cintanya baik, normal, maka dia enggak ada kepikiran selingkuh. Tuh. Kenapa selingkuh? Karena mulai apa? Cintanya mulai apa? Mulai tidak perlu lagi nih. Betul enggak? Maka dia mulai mendua hati. Nah, sama Tuhan juga sama. Kita jaga apa? Mengasihi itu. Makin kita cinta Tuhan, makin apa? Dunia tersingkir. Otomatis. Itu otomatis. Karena hatimu hanya bisa diduduki oleh satu. Nah, enggak? Kalau enggak Tuhan ya dunia. Ini faktanya, tapi dalam pengalaman tuh masih bisa bagi ruangan. Nah enggak? Berapa persen Tuhan, sisanya berarti apa? Dunia. Makin Tuhan makin banyak memenuhi kita, dunia makin banyak tersingkir. Simpel aja. Nah, enggak? Nah, makin kita bertumbuh, juga sama. Makin kita peka. Mungkin bagi yang masih bayi dan terus tidak apa-apa, tidak merasa apa-apa kan. Tapi sekarang contoh ya, cara saya berpakaian dan sebagainya. Bukan lagi karena FPT kan, saya kan enggak di FPT dalam arti sebelum saya ngurus FPT ya, saya melayani kan. Tapi cara saya pakaian dan sebagainya itu ada ukurannya sudah enggak sama dengan waktu saya sebelum masuk FPT. Tidak bisa kembali lagi, sama seperti dulu. Kenapa? Emang saya yakin cara pertumbuhan hayat saya juga sudah apa? Berbeda kan? Jelas ya? Oke, nah pelaksanaan bagaimana? Oke, kita baca ya, ini. Jika kita, batasnya apa? Batasnya adalah sampai ada hayat dan damai. Sudah sampai itu, sudah ada damai, sudah selesai. Oke, nah
Pelaksanaan kita baca yuk. Jika kita ingin menanggulangi dunia, kita harus menaruh perhatian pada satu hal, yaitu apa? Menutup pikiran kita terhadap dunia. Kenapa? Dunia itu di luar. Itu kenapa ya? Ada lagunya, permai dunia telah ku nampak, Tuhan tutup mataku. Jadi paling baik Anda jangan banyak lihat. Makin Anda banyak lihat, makin banyak dunia masuk. Atau tenis ya. Kalau kalian sering-sering ke mall ya, ya otomatis Anda membuka pintu bagi apa? Dunia. Mungkin Anda banyak buka tempat shopping, online shopping ya. Searching-searching. Nah, makin banyak apa? Keinginan masuk. Pernah enggak? Jadi makin simple, makin baik. Tutup. Apalagi Anda lagi berlatih sebagai seorang tenis. Banyak hal belum waktunya. Mungkin nanti pada waktunya oke. Tapi sekarang belum waktunya. Contoh ya, hobi ya. Wah ini kamu lagi break, lihat review mobil dan sebagainya. Padahal kamu belum waktu punya mobil. Ngapain kamu lihat mobil macam-macam? Jadi pengen nggak nih? Jadi pengen, oh gua kerja aja deh. Paham ya? Anda kan cari penyakit sendiri. Benar nggak? Kalau sudah waktunya punya mobil, Anda searching mobil mana ya? Oke, nggak apa-apa, memang waktunya punya mobil. Kalau belum waktunya nggak usah nih. Anda buka mata pada hal yang memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya nggak usah. Kenapa? Itu membuka celah apa? Menduduki kita. Oke ya, jelas ya. Lalu apa lagi? Ya udah pikir itu ya. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Amin. Karena waktu, kita akan stop di sini. Oke, kita bawa dalam doa ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Rahasia simple kok. Makin cinta Tuhan, makin dunia apa? Bersih. Oke. Maka Anda perlu sederhana aja. Enggak usah introspeksi, Tuhan apa duniaku? Ya, enggak usah. Pokoknya Anda nikmati Tuhan. Tuhan terangi apa? Bereskan. Tuhan terangi apa? Bereskan. Tuhan terangi apa? Bereskan. Tapi Anda perlu doa juga, Tuhan ada hal apa enggak yang menduduki saya? Karena seringkali perkara itu yang menghambat persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, Abraham pernah punya dunia apa? Ismail. Jadi dunia dia. Maka Tuhan katakan singkirkan. Baru apa bukan Ishak? Ishak sudah ada juga kan? Enggak. Tapi yang menduduki dia paling banyak apa? Ismail kan anak pertama dia kalau kita bilang. Enggak. Kamu ngomong singkirkan. Ishak pun jadi dunia dia. Dan Tuhan ngomong bawa persembahkan. Tuhan nggak mau ada hal menduduki Abraham. Walaupun dalam pengalaman tidak mati kan. Tapi dalam fakta itu serahkan. Tuhan minta serahkan. Dan dia serahkan. Maka waktu Ishak kembali itu sudah beda. Di mana Abraham ini sudah mati dan bangkit. Sudah beda lagi. Amin ya. Oke, kita doa berdua. Oke, kita bisa sharing ya. Bentar ya, kita ambil 5 menit sharing. Dua saudara lagi deh. Ya. Siapa dua saudari? Dua saudara. Terberkati di bagian kesimpulan ya. Tadi katakan ada satu frasa mengatakan, semakin kita mengasihi Allah, semakin pekat, kita akan semakin pekat terhadap dunia. Dan dunia makin banyak disingkapkan dan disingkirkan di atas diri kita. Ya betul ya saudari, dulu sebelum saya menempuh hidup gereja, saya punya banyak hal yang menduduki diri saya. Dan paling banyaknya itulah hobi saya saudara. Saya punya hobi untuk bermain voli, bahkan hal itu bisa membuat saya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, satu kali ketika saya sudah di Brother House ya hari itu, saya bahkan ketika lagi bersidang, pikiran saya itu lagi di HP saya karena udah ada panggilan kayak, ayo pergi main volley. Tapi puji Tuhan, melalui semakin hari ya, kayak ada satu perkumpulan yang rohani, saya terus datang kepada firman, sampai satu ketika itu
hobi saya itu tidak menduduki diri saya kembali. Bahkan hal itu bisa hanya sebagai kayak ya kalau ada waktu iya, kalau enggak dilakukan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini hal itu sudah tersingkirkan di atas diri saya. Betul, semakin kita mengasihi Tuhan, maka hal-hal dunia bisa tersingkapkan dan ditanggulangi di atas diri kita. Puji Tuhan. Amin ya puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini juga saya banyak diterangi ya oleh perkara menanggulangi dunia. Tadi satu frasa di terakhir itu dikatakan bahwa semakin besar kasih kita terhadap Tuhan, ya semakin bisa kita menanggulangi dunia. Juga dikatakan tadi ketika dalam menanggulangi dunia, ya yang diperhatikan itu bukan bagaimana menanggulangi perkara benda atau hal-halnya, tapi kita perlu melihat apakah hal tersebut menghalangi kehendak Allah di atas diri kita atau tidak. Saudara-saudari, ini juga membawa saya kepada pengalaman saya yang lampau ya, bagaimana sebetulnya ya ketika saya dihadapkan di satu masalah di mana saya mau masuk ke dalam pelatihan. Di situ betul-betul ya memang dunia ini sangat menarik, saudara-saudari. Memang saat itu saya sudah memiliki satu pekerjaan yang cukup untuk memenuhi bagaimana nanti keperluan saya di dalam pelatihan kelak gitu, untuk mempersiapkan medical check up dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Tapi ketika mendekati waktunya untuk masuk ke dalam pelatihan, mengikuti pelatihan ya, ada satu penawaran pekerjaan yang sangat menarik gitu, bahkan dikatakan kalau bisa saya bilang itu tuh lebih daripada cukup gitu untuk saya yang kategorinya sebagai orang yang baru lulus gitu. Tapi ya ini kembali lagi mengingatkan saya juga ya, tadi ada satu perkataan bahwa itu tergantung bagaimana kita menanggulangi dunia, itu tergantung bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita memiliki satu persekutuan dengan Tuhan, ya Tuhan akan membawa kita melihat visi yang jelas. Puji Tuhan juga di waktu itu ya saya diselamatkan karena ya ada satu persekutuan saya dengan Tuhan gitu, karena perkara masuk pelatihan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Saya masuk ke dalam di mana saya meminta kepada gembala saya untuk ada waktu doa dengan gembala saya, dan juga ada satu penggembalaan yang intens dengan gembala saya. Dan ini juga yang membawa saya diselamatkan dari situasi yang sedemikian. Namun saudara-saudari, ini juga kembali mengingatkan saya bahwa ya perkara menanggulangi dunia ini bukan hanya perkara yang lampau, tapi bahkan sekarang pun saya di dalam pelatihan ya perlu menanggulangi hal yang sedemikian melalui memiliki satu persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, juga saya terberkati dan terangi bahwa sebenarnya yang tadi dikatakan benar. Kalau makin cinta diri, Tuhan makin jauh gitu. Nah di sini saya juga flashback pada diri saya ketika saya waktu di dunia pekerja ya begitu. Ketika saya membeli harta ya saya membeli sesuatu yang saya inginkan gitu. Di sini saya diterangi bahwa saya perlu mendiskon diri saya agar saya tidak membeli sesuatu yang saya tidak inginkan. Saya itu sebenarnya lebih suka membeli barang-barang elektronik gitu ya, ketimbang saya harus makan gitu. Di situ saya kadang-kadang kalau umat kambuh gitu, saya membeli elektronik yang saya mungkin itu tidak perlu, tapi saya harus membelinya. Tapi nggak tahu, perasaan itu selalu mendorong saya ingin membeli. Seketika saya pernah membeli seharga 200.000, padahal kepake juga jarang, tapi saya udah terpaksa membeli, udah datang juga mau nggak mau saya bayar gitu. Tapi untuk perkara ketika saya keluar makan untuk 10.000, 20.000 aja saya susah banget tuh. Masih mendiskon diri. Tapi di sini saya terangin bahwa saya perlu keluar menggunakan harta saya dengan hikmat gitu. Saya juga perlu banyak ditanggulangi perkara hobi saya yang terlalu ekstrim. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudara-saudari, perkara menanggulangi dunia ini memang sangat tidak mudah ya. Dalam pengalaman ya saya mengasihi sahabat saya gitu ya. Ya, waktu saya PAS kemarin ya saya merencanakan banyak hal gitu. Ya, apapun yang dilakukan ya bersama dia, dan ya hal yang untuk melayani bersama pun ya tidak masalah gitu kan. Tetapi ternyata motivasi saya adalah motivasi yang salah. Ya mungkin penglihatannya adalah penglihatan yang baik gitu ya, yang dikerjakan adalah baik. Tetapi ketika saya mengerjakan memiliki motivasi yang seperti itu, ya itu sudah menggantikan Allah di dalam diri saya. Dan saya menyadari ya bahwa hal itu ya memang salah gitu. Tetapi ya pada akhirnya karena ada situasi ya yang sedemikian ya akhirnya PAS itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Dan saya menyadari bahwa ya hari ini orang maupun segala perkara maupun benda
ketika itu sudah menggantikan Allah, ya Allah karena kita ini sudah kepunyaannya Allah, ya Allah akan mencari cara ya bagaimana supaya ya kita tetap berbalik kepada Dia, supaya kita bisa mengasihi Dia lagi. Ya puji Tuhan, hari ini juga saya belajar ya kembali untuk mengasihi Tuhan gitu. Semakin besar kasih Tuhan itu ya biarlah kasih Tuhan itu yang terus mendapatkan saya berbalik kepadanya. Amin.